Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Namun mereka tidak tahu di mana kelima tetua itu berada. Mereka hanya bisa mencela dengan berbagai cara, mengatakan bahwa tetua ini tidak layak. Lin Tian pun berkata, "Bisakah aku melihat para jenius itu? Kau telah lulus ujian kelima tetua, dan sekarang tinggal menunggu ujian tetua agung. Jadi, selama aku lulus ujian dari tetua agung, aku bisa menemui mereka?" Meskipun Lin Tian sedang mencari mereka, tujuan utamanya adalah untuk menemui sang santo wanita. Setelah diberkati oleh orang-orang ini, Lin Tian pun masuk ke aula, diikuti oleh ayam jantannya. Tak lama kemudian, Lin Tian tiba di ruang rahasia tetua agung. Saat ini, ruang rahasia itu adalah sebuah ruang belajar. Saat Lin Tian masuk, ada seorang lelaki tua duduk di sana, sedang menggambar, dan ia bertanya sambil memegang kuas, "Kau bilang, 5 tetua itu membawamu pergi?" "Ya." Wajah tetua agung itu dipenuhi keriput. Ia menatap Lin Tian dan berkata, "Maaf, kelima tetua itu melanggar aturan." "Maaf. Aku adalah yang pertama dari 6 tetua. Adalah kesalahanku karena gagal menahan mereka. Tapi karena aku gagal mengendalikannya, itu kesalahanku," kata tetua itu. Lin Tian tak menyangka tetua ini justru menyalahkan dirinya sendiri. Tapi karena Lin Tian adalah orang yang adil, ia berkata, "Dia adalah dia, kau adalah kau, jadi itu tidak ada hubungannya." Mendengar ini, tetua itu hanya bisa menghela napas. "Baiklah, ayo mulai." "Bagaimana aku mengalahkanmu?" tanya Lin Tian, dan tetua itu berkata, "Sederhana saja, kau hanya perlu membuatku turun dari jabatan ini, maka kau menang." Turun dari jabatan? Lin Tian merasa bahwa lawannya sedang main-main, dan tetua itu tersenyum. "Kenapa? Ada masalah?" "Kelihatannya cukup mudah." "Mudah?" tanya tetua itu, dan Lin Tian langsung mengeluarkan pedang binatang buas dan menyerang. Saat itu juga, tetua tersebut membentuk perisai emas di sekelilingnya yang langsung menyerap serangan Lin Tian. "Ini, seranganku bisa menyerap serangan lawan, jadi kau harus cari cara lain untuk menghadapiku," tetua itu mengingatkan. Mendengar ini, Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, aku akan coba cara lain." Lin Tian kembali menyerang, namun perlindungan lawan kembali menahan serangannya. Saat itu, sebuah penghalang emas menghalangi Lin Tian. "Kau tidak bisa mendekatiku," jelas tetua itu. Tapi Lin Tian tersenyum, "Belum tentu." Lalu Lin Tian meletakkan tangannya pada pelindung itu dan menyerap kekuatannya. Tetua itu terkejut dan merasa tak percaya. "Kalau aku terus begini, aku bisa segera menghancurkan pelindung ini," kata Lin Tian. Tetua itu berkata, "Memang benar, tapi aku bisa meningkatkan kekuatanku." Setelah itu, ia pun memperkuat penghalang tersebut, membuatnya semakin kuat. Tapi Lin Tian tetap tenang dan akhirnya berhasil menghancurkannya. Tetua itu menatap Lin Tian lama-lama dan bertanya, "Bagaimana kau menghancurkan penghalangku?" "Kau bisa menyerap kekuatan, aku juga. Tapi aku bisa menyerap segala jenis kekuatan, bukan hanya serangan," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tetua itu tertawa kecil dan berkata, "Kelihatannya aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang, bolehkah kau melihat sang santo? Kau harus pergi ke lembah jenius untuk tahu jawabannya." "Lembah jenius?" "Ya, itu adalah tempat berkumpulnya 10 jenius teratas. Tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tugasku hanya mengantarmu ke sana," kata tetua itu, lalu membawa Lin Tian pergi. Saat Lin Tian muncul kembali, ia berada di sebuah ngarai berkabut. Tetua itu berkata, "Kau, masuklah." "Ke dalam ngarai ini?" "Ya, mereka ada di dalam," jawab tetua itu. Setelah itu, Lin Tian masuk bersama ayam jantannya. Tetua itu bergumam sendiri, 10 orang telah sampai, entah apa yang akan terjadi. Saat itu, kelima tetua muncul tiba-tiba. Saat mereka semua sudah berkumpul, mereka tinggal menunggu kematian, kata salah satu dari mereka. Tetua agung itu langsung berbalik dan menatap mereka. "Apa maksud kalian?" "Aku ingin semua orang di tanah gersang ini mati." Setelah berkata begitu, 5 tetua itu berubah menjadi asap hitam pekat dan menelan tetua agung. Tetua itu terkejut, "Siapa kalian sebenarnya?" "Untuk apa aku memberitahumu?" jawab salah satu dari 5 tetua itu sambil tertawa, lalu tubuh tetua agung pun menghilang. Kelima tetua itu kemudian menatap ke arah kabut dengan dingin, menjijikkan, "Membiarkan kalian keluar." Lalu kelima tetua itu menghilang. Saat ini, Lin Tian sedang berjalan di dalam kabut sambil bertanya-tanya, apa yang biasanya dilakukan para jenius ini di sini? Saat itu, Lin Tian merasakan sebuah aura, lalu kabut menyibak, dan Lin Tian melihat sebuah gunung di depannya.
gunung itu mulai bergerak dan berubah menjadi seorang remaja yang diselimuti cahaya coklat. Anak itu menatap Lin Tian dan berkata, "Kau orang ke-10? Kau siapa?" "Aku boneka bumi." "Boneka bumi?" Lin Tian heran. Saat itu, Kaisar Darah Miskin muncul dan tersenyum pada Lin Tian. "Boneka bumi juga penjaga gerbang di sini. Dia juga salah satu dari 9 dari kami, dengan pertahanan terkuat." Lin Tian berpikir dalam hati. Boneka bumi, Luo Xie, Kaisar Darah Miskin, Lei Ming, manusia gelembung, kayu kolateral, dan Huo Kueming. Dia sudah bertemu 7 dari mereka, berarti tinggal 2 lagi. Tapi di mana mereka? "Hei bocah, apa yang kau pikirkan?" tanya Kaisar Darah Miskin dengan dingin. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Kupikir urusan kita harus diselesaikan sekarang." "Apa? Mau balas dendam? Kau telah menyakiti banyak orang. Tidak pantaskah itu dibalas? Kau pikir kau punya kekuatan untuk itu?" ejek Kaisar Darah Miskin sambil tertawa. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Bagaimana aku tahu kalau tidak mencoba?" Kaisar itu tersenyum, "Sekarang kita sudah sampai di lembah jenius, aku tidak akan menahan kekuatanku lagi. Kita akan bertarung dengan sepenuh tenaga." "Oh, menahan kekuatan? Tentu saja. Selama ini aku menahan kekuatanku karena takut membunuhmu dan membuat Sang Santo marah. Tapi sekarang, tidak ada batasan lagi," ujar Sang Kaisar dengan bangga. Begitu ia selesai bicara, langit berubah menjadi merah darah. Boneka bumi berkata, "Dia milikku. Tunggu sampai aku mengalahkannya dulu," balas Kaisar Darah Miskin. Jelas bahwa ia sudah lama ingin menyingkirkan Lin Tian. "Aku ingin bertarung duluan." "Kau hebat dalam bertahan, tapi lemah dalam menyerang," ejek Sang Kaisar. Tapi boneka bumi tidak ingin menyerah begitu saja. Sementara itu, Lin Tian melihat keduanya dengan wajah pasrah. "Kalian belum memutuskan siapa yang akan melawanku?" Tapi Kaisar Darah Miskin berkata, "Bocah, bukankah kau selalu ingin melawanku? Sekarang aku ada di depanmu, jadi kau harus pilih aku." Lin Tian menatap langit dan berkata, "Saatnya menyelesaikan dendam kita." Kaisar Darah berkata kepada boneka bumi, "Kau dengar itu? Dia memilihku." Namun sebenarnya, boneka bumi berpikir bahwa selama Lin Tian berhasil mengalahkan Kaisar Darah, ia sendiri juga bisa bertanding melawan Lin Tian. Karena itu, boneka bumi berkata kepada Lin Tian, "Bocah, sebenarnya dia punya kelemahan, yaitu di matanya. Kau hanya perlu mencari cara untuk menyerah matanya." Mendengar ini, Kaisar Darah tertawa, "Kau memang licik. Bisa-bisanya kau memberitahu orang lain kelemahanku. Kau takut? Kalau takut, mundur saja, biar aku yang melawannya," ejek boneka bumi. Kaisar Darah mencibir, "Aku takut pada orang dari tanah gersang sepertinya? Tidak mungkin. Apa kau bilang? Aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku membunuhnya." Setelah berkata begitu, tubuh Sang Kaisar lenyap dan berubah menjadi bayangan darah lalu menyatu ke dalam awan merah di langit. Sesaat kemudian, cahaya darah menutupi Lin Tian. Lin Tian berubah menjadi bentuk roh untuk melindungi dirinya. "Setiap kali, aku sudah terbiasa," gumamnya. Kekuatan jiwa Kaisar Darah pun melonjak tajam. Sebuah telapak tangan raksasa dari cahaya darah menghantam udara dan langsung memukul mati roh Lin Tian. Meski Lin Tian berkata itu tidak masalah, kekuatan Sang Kaisar memang benar-benar luar biasa. Namun boneka bumi tampak kecewa. Hanya ini kekuatannya? Ia jadi merasa bahwa Lin Tian telah dilebih-lebihkan. Kaisar Darah pun mengejek, dia memang bagus dalam hal jiwa dan roh, tapi yang lain tak ada yang istimewa. Lin Tian bangkit kembali, menatap Kaisar Darah sambil tersenyum, "Aku akan membuatmu menyesal." "Menyesal? Lin Tian, sepertinya kau sudah bicara besar padaku 3 kali. Saat itu, bayangan-bayangan Lin Tian menyebar kemana-mana, namun Kaisar Darah menertawakannya, trik lama yang membosankan. Lin Tian tertawa balik, "Itu lucu." Sesaat kemudian, roh Lin Tian menghilang. Sang Kaisar tertawa di udara, "Sekarang aku menunjukkan wujud asliku. Aku sangat mengerikan." Setelah itu, dia melayang dan menyerang dengan telapak berdarah. Lin Tian, yang mencari peluang di udara, tewas seketika. Boneka bumi mengeluh, "Hei, kau bisa nggak sih?" Lin Tian tersenyum, "Ternyata kau memang cukup kuat." Kaisar Darah tertawa, "Kalau aku tidak menahan kekuatanku dari awal, kau pasti sudah mati berkali-kali." Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Kalau begitu, sekarang bagaimana? Apa kau masih bisa mengalahkanku?"
Apa yang bisa kulakukan padamu? Kaisar itu menganggapnya lelucon. Tapi Lin Tian tersenyum, apa yang bisa kau lakukan padaku? Nonsense, teriak kaisar itu dan langsung menyerang lagi. Tapi kali ini, Lin Tian membuka wilayah reinkarnasi, yang langsung melemahkan kekuatan kaisar darah hingga 70%. Gerakan sang kaisar pun melambat. Dengan begini, Lin Tian bisa melihat semua pergerakannya. Di saat itu, Lin Tian melihat matanya dan tersenyum. Inilah kesempatannya. Lin Tian langsung menari dengan pedang binatang buas, dan mengarahkannya dengan energi pedang yang kuat. Saat gerakan kaisar darah melambat dan ia menyadari dirinya terkunci, dia pun kaget dan mencoba berbalik. Tapi serangan Lin Tian tepat mengenai wajahnya dan meninggalkan luka dalam. Meski tak mengenai mata langsung, itu membuatnya sangat marah. Sepertinya kau tidak menggunakan teknik pemecah darah. Tapi justru itu yang membuatmu tertipu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Kau menipuku selama ini. Kaisar itu marah besar. Lin Tian berkata dingin, apa menurutmu aku akan memperlihatkan semua kekuatanku sejak awal? Saat itu, Lin Tian mengaktifkan semua tulang spiritual di tubuhnya, yang jumlahnya hampir 1000, membuat kekuatannya meningkat ribuan kali lipat. Boneka bumi sampai ketakutan. Kaisar darah menatapnya dengan kaget, kau... Selama ini, Lin Tian memang menyembunyikan kekuatan tulang spiritual dan jiwanya untuk menghemat tenaga. Tapi sekarang, ia telah menemukan titik lemah sang kaisar, jadi tak ada alasan untuk menyimpan tenaga. Dengan kekuatan penuh dan wilayah reinkarnasi, Kaisar Darah pun merasa seperti semut di hadapan Lin Tian. Saat Kaisar Darah mencoba kabur, Lin Tian, bagaikan dewa yang mengerikan, meluncurkan tebasan pedangnya. Tampak sederhana, namun sebenarnya itu adalah ribuan serangan sekaligus. Kaisar Darah langsung dihantam di bagian matanya berkali-kali. Aark! Ia menjadi buta seketika. Kekuatan dalam tubuhnya mulai kacau dan akhirnya ia berguling-guling di tanah. Boneka bumi sampai terdiam, dan ayam jantan ikut tercengang, dia menyembunyikan kekuatannya. Saat Lin Tian merasa cukup, ia pun menarik kembali semua tulang dan energi spiritualnya, lalu berjalan ke arah Kaisar Darah dan berkata dingin, apalagi yang ingin kau katakan? Aku hanya menjalankan perintah, jawab Kaisar Darah terbata-bata. Saat itu, Mu Luo muncul dan berkata dengan nada menyesal, Santo wanita hanya menyuruhmu membawanya masuk, bukan menggunakan cara-cara kejam itu. Aku, Kaisar Darah tak rela. Tapi Mu Luo menatap Lin Tian dan berkata, demi 10 jenius, biarkan dia hidup. Tanpa satu orang saja, kutukan di tanah gersang ini tidak bisa dipatahkan. Tidak boleh kekurangan satu pun? Lin Tian merasa aneh, tapi Mu Luo menegaskan, ya, seperti yang dikatakan Sang Santo, itu benar. Jadi biarkan dia tetap hidup. Namun Lin Tian berkata, Santo wanita itu di mana dia? Lin Tian datang ke sini sebenarnya untuk mencari Nangong Sui dan membalas dendam pada Kaisar Darah. Mu Luo menjawab, ikutlah denganku, lalu tidak berkata lebih banyak lagi. Setelah Lin Tian dan Mu Luo pergi, boneka bumi mendekati Kaisar Darah dan berkata, sekarang kau buta. Itu semua salahmu. Kau beritahu dia kelemahanku. Aku bahkan tidak memberitahunya kalau kekuatannya sangat menakutkan dan bisa menghancurkanmu, jawab boneka bumi. Ia menatap Lin Tian yang sudah menjauh. Ia merasa bahwa kekuatan Lin Tian terlalu aneh dan tidak masuk akal. Kaisar Darah pun kebingungan, dia hanya kaisar dari tanah gersang, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sekuat itu? Mungkin ada kekuatan hebat dalam dirinya yang selama ini belum ia keluarkan, ujar boneka bumi penuh curiga. Kaisar Darah mengumpat, monster! Monster sejati. Ayo, kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, kata boneka bumi lalu ikut mengikuti Lin Tian. Sementara itu, Kaisar Darah yang buta menutupi matanya dan mengerang kesakitan. Setelah berjalan cukup jauh, Lin Tian akhirnya melihat banyak orang yang dikenalnya. Lei Ming, manusia gelembung, Huo Ming Huang, dan juga dokter wanita Luo. Saat Huo Ming Huang melihat Lin Tian, ia pun tersenyum. Wah, kau sampai juga, dan begitu cepat pula. Lin Tian melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya-tanya mengapa dua orang lainnya belum muncul. Namun saat itu, Mu Luo menatap Lin Tian dan berkata, istana yang mengambang di depanmu, kau lihat itu? Ketika Lin Tian melihat ke depan, memang ada sebuah istana salju yang mengambang, dikelilingi oleh serpihan salju yang terlihat aneh dan misterius. Sang Santo wanita ada di dalamnya, tapi kau harus bersiap-siap, kata Mu Luo. Lin Tian bertanya, apa maksudmu?
Ada 2 orang yang bertugas menjaga keselamatan Sang Santo, jelas Mu Luo. 2 jenius lainnya? Ya, 2 orang itu bernama Langit, Tian, dan Bumi, Di. Langit dan Bumi? Lin Tian tak menyangka ada orang yang diberi nama seperti itu. Mu Luo melanjutkan, Langit dan Bumi adalah orang pertama yang mengikuti Sang Santo. Jadi, kalau kau ingin tahu siapa yang paling mengerti Sang Santo, ya mereka. Kalau ada yang ingin kau tanyakan, kau bisa tanya mereka. Setelah memahami situasinya, Lin Tian melompat ke depan, penuh semangat, namun juga sedikit khawatir. Kalau dia tahu aku melihat apa yang ada di dalam istana ini, apakah dia akan marah? Tanya Lin Tian. Kau belum memberitahunya, kan? Tanya Luo Ya dengan penasaran. Mu Luo dan yang lainnya menggeleng. Ternyata mereka memang sengaja membiarkan Lin Tian masuk ke istana untuk mengetahui sendiri segalanya. Namun Kaisar Darah tampak murung, kalian semua baik-baik saja, tapi aku yang paling sial. Orang-orang di sekitar menanggapi, memang begitu seharusnya. Kalian? Kaisar Darah geram, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika Lin Tian sampai ke istana, pintunya sudah terbuka. Saat ia masuk, hawa dingin terasa menyelimuti sekeliling, dan Lin Tian bisa merasakan keberadaan 2 aura yang kuat. Setiap langkah yang diambil Lin Tian, aura kedua sosok itu juga semakin mendekat. Setelah lebih dari 10 langkah, muncullah sebuah gerbang batu di hadapannya. 2 sosok keluar dari gerbang batu itu, tanpa ekspresi, satu mengenakan jubah hitam, yang lainnya jubah putih. Mereka tidak memiliki mata, seolah-olah mereka bukan manusia. Lin Tian menatap mereka dengan rasa penasaran, kalian Langit dan Bumi? Orang berjubah hitam berkata, namaku Langit, Tian. Orang berjubah putih menambahkan, namaku Bumi, Di. Lin Tian bertanya lagi, bagaimana dengan Sang Santo wanita? Ikuti kami, kata Tian. Mereka pun membuka gerbang batu dan berjalan masuk bersama Lin Tian, tanpa sedikit pun bermaksud menghalangi atau melukai Lin Tian. Namun di dalam, Lin Tian hanya melihat kabut putih. Ia tidak bisa merasakan perubahan di sekelilingnya. Lalu Tian berhenti dan berkata dengan penuh hormat ke satu arah, dia sudah datang. Kemudian terdengar suara perempuan yang sangat familiar bagi Lin Tian, kalian mundur. Setelah kedua penjaga pergi, gerbang batu tertutup dan kabut perlahan menghilang. Di depan Lin Tian sekarang ada sebuah dinding bayangan, dan dari bayangan itu muncul sosok seorang wanita. Kakak senior, seru wanita itu dengan gembira. Lin Tian bingung dan bertanya, ada apa denganmu? Wanita itu adalah Nangong Sue. Ia bertanya pada Lin Tian, maukah kau mendengarkan sebuah cerita? Katakanlah. Beberapa ratus juta tahun lalu, kau dan aku pernah masuk ke dunia manusia. Dunia manusia? Tanya Lin Tian bingung. Nangong Sue menjelaskan, kita seharusnya menjalani kehidupan berlatih di dunia yang jauh, tapi seseorang mengacaukan hidup kita, menghancurkan gerbang sekte kita, dan guru mengirim kita pergi melalui celah ruang. Guru? Bukankah dia sudah lama meninggal? Lin Tian mengingat gurunya di dunia ini dan merasa heran. Tidak, itu adalah memori yang kau ingat kemudian. Memori kemudian? Lin Tian semakin bingung. Nangong Sue tidak tahu harus menjelaskan dari mana, lalu berkata, nanti, setelah kau keluar dari kerajaan dewa dan pergi ke Tanah Gersang, kau akan mengerti. Apa maksudnya memori sebelumnya dan sesudahnya? Yang penting kau tahu, sekarang kau sudah memulihkan setengah kekuatanmu, jawab Nangong Sue. Setengah kekuatan? Bahkan setengah saja tidak boleh diremehkan, karena orang-orang yang menghancurkan sekte kita telah menemukan jejak kita. Guru Buddhaku telah memancing mereka pergi, dan hanya menyisakan satu kesadaran untuk bisa berkomunikasi denganmu di sini. Lalu, apa maksudmu sebenarnya? Pergilah ke Tanah Gersang dan lawan mereka, jelas Nangong Sue. Lin Tian tahu bahwa Tanah Gersang adalah tempat yang mengerikan, bahkan katanya berada di luar dunia biasa. Melihat Lin Tian yang terdiam, Nangong Sue melanjutkan, di luar sana ada 9 orang. 2 dari mereka adalah boneka yang aku buat. Langit dan Bumi? Benar. Mereka akan mendengarkan perintahmu. Bawalah mereka dan 7 orang lainnya, pergi ke Tanah Gersang. Di sana ada tempat untuk mematahkan kutukan Tanah Gersang. Setelah itu, kau akan menemukan jalan pulang ke dunia asal kita. Lin Tian bertanya, kenapa kau tidak memberitahuku ini sejak awal? Nangong Sue ragu sejenak, saat itu aku tidak berani menunjukkan kekuatanku terlalu banyak,
bahkan mengirimmu ke sini pun aku tak berani sembarangan, karena kau masih terlalu lemah, dan aku sedang diawasi. Maka aku meminta bantuan orang lain. Apa kau dalam bahaya sekarang? Lin Tian lebih khawatir tentang keselamatan Nangong Sue daripada masa lalu atau ingatannya. Aku baik-baik saja sekarang, Nangong Sue tersenyum. Barulah Lin Tian merasa lega. Kalau aku pergi ke Tanah Gersang, aku bisa menemuimu lagi. Nangong Sue mengangguk, dan Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan mencarimu. Setelah itu, Lin Tian pun pergi. Namun Nangong Sue merasa bersalah, maafkan aku, kakak senior. Lalu bayangan Nangong Sue menghilang, dan Lin Tian keluar dari tempat itu. Tian memberi hormat, Tuan. Tuan? Guru telah menjelaskan bahwa mulai hari ini, 10 jenius berada di bawah perintahmu. Jika perlu, kami 9 orang siap mati untukmu, ujar Tian. Di menambahkan dengan suara dingin, benar. Mati untukku? Lin Tian tertegun. Tian menjelaskan, guru berkata bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Dengan kekuatan para jenius, kau akan lebih aman. Lin Tian merasa seolah-olah sedang hidup dalam cerita orang lain. Ia pun berbalik dan masuk lagi ke istana, namun tempat itu sudah kosong. Lin Tian mengernyit, adik junior, apa yang sedang kau sembunyikan dariku? Saat itu, Tian berkata, Tuan, guru telah meninggalkan peta perjalanan. Kapan kita berangkat? Sekarang, jawab Lin Tian. Tian dan Di menjawab serempak, siap. Setelah itu, Tian memanggil 7 orang lainnya, yang saling berpandangan dengan bingung. Tian menjelaskan, Santo Wanita telah memerintahkan, mulai sekarang, perintahnya adalah perintah Tuan. Semuanya harus patuh. Orang-orang langsung berbisik-bisik. Tian menambahkan, hanya dia yang bisa mematahkan kutukan Tanah Gersang dan membebaskan kalian. 7 orang itu kembali berdiskusi, dan Lin Tian dalam hati berkata, apa mereka tahu bahwa adik juniorku meminta mereka jadi tumbal untukku? Memikirkan hal itu, Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa ia sebenarnya tidak mengenal adik juniornya, bahkan sekarang terasa asing baginya. Ketika orang-orang sedang membicarakan hal itu, Kaisar Darah bertanya dengan murung, Sang Santo Wanita, apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, dan dia sedang menunggumu di Tanah Gersang, jawab Tian kepada kerumunan. 7 orang lainnya saling memandang. Akhirnya, Mu Luo menatap Lin Tian dan berkata, kami akan mendengarkan perintahmu. Mari kita pergi. Lin Tian menata suasana hatinya dan berencana mencari adik juniornya terlebih dahulu. Tian pun memimpin jalan. Namun, baru saja mereka keluar dari kuil Tanah Gersang, tiba-tiba kabut hitam muncul di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Tanya Mu Luo penasaran. Huo Minghuang segera menyalakan api, menerangi sekeliling hingga menjadi terang. Kaisar Darah menunjukkan wajah serius dan berkata, ada niat membunuh. Tua segera membentuk penghalang berwarna coklat untuk melindungi semua orang di dalamnya. Lin Tian menatap semua orang dan bergumam. Sepertinya Nangong Sue memang sengaja memilih mereka karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. Saat itu, muncul seorang pria di udara, 5 tetua. Ia berkata sambil tertawa. Tak kusangka kalian semua masih berkumpul di sini. 5 tetua? Mu Luo kebingungan, sementara yang lain menatap pria itu dengan ekspresi aneh. 5 tetua itu tertawa mengejek. Sebenarnya aku sudah bisa membunuh kalian sejak dulu, tapi aku ingin tahu siapa yang akan dipilih oleh Santo Wanita itu. Apa maksudmu? Tanya Mu Luo, tidak mengerti. 5 tetua itu kembali tertawa. Aku dan Santo Wanita berada di pihak yang berseberangan. Kalian ingin memecahkan kutukan dan keluar dari tanah ini? Itu cuma mimpi belaka. Siapa kau sebenarnya? Mu Luo mulai merasa ada yang aneh dengan identitas 5 tetua itu. 5 tetua itu berkata dengan sombong. Kalian manusia hina tak akan bisa memahaminya. Aku akan mengalahkanmu, seru tua. Namun 5 tetua itu menyeringai, kau benar-benar mengira pertahananmu cukup kuat? Lalu, 5 tetua itu melepaskan kekuatan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan tinju raksasa jatuh ke arah tua dan langsung membuatnya terpental. Ini, semua orang terkejut. Tak menyangka hasilnya akan seperti itu. Mu Luo memperingatkan, hati-hati. 5 tetua ini bukan orang biasa. Lin Tian merasa kekuatan 5 tetua itu kembali berubah, dan mulai berpikir.
Siapa sebenarnya dia? 5 tetua itu mencemooh mereka semua. Meski kalian adalah jenius pilihan santo wanita, di hadapanku kalian tetap lemah. Banyak omong, seru Huo Minghuang, dan ia langsung menyerang. Namun, lehernya seolah dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Matanya melotot, ini. Bagaimana? Nyaman? Ejek 5 tetua itu. Huo Minghuang ingin melawan, tapi mendapati seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan misterius. Aku sudah bilang, kalian semua cuma sampah. Mu Luo berkata, sekarang kita harus bertarung bersama-sama. Semua orang bersiap. Lin Tian menatap Huo Minghuang dan berkata, aku akan memberimu kekuatan. Lin Tian menyuntikkan kekuatan tambahan ke tubuh Huo Minghuang, tapi hasilnya sangat kecil. 5 tetua itu tertawa. Bocah, serangan kecilmu itu tidak berguna. Siapa kau sebenarnya? Lin Tian benar-benar ingin tahu. 5 tetua itu tertawa lagi. Kau benar-benar lupa siapa dirimu. Siapa aku? Tanya Lin Tian heran. Kau ingat Tanah Dewa, Gotes Wastelan? Tanya 5 tetua. Tanah Dewa? Apa itu? Lin Tian benar-benar tak tahu. 5 tetua itu menjelaskan. Tanah Dewa adalah tempat yang lebih tinggi dari dunia dewa. Kau dan adik juniormu melarikan diri ke sini. Kami mengerahkan segala upaya mencarimu, tapi hanya berhasil menemukan adik juniormu. Kau seakan menghilang. Sampai akhirnya, aku menyadari rencananya yang ingin mencari 10 jenius. Aku mulai curiga semua ini berkaitan dengan kembalinya dirimu. Penjelasan itu sama sekali tidak bisa dipahami oleh Lin Tian maupun yang lain. Aku tak peduli apa itu Tanah Dewa. Aku hanya ingin tahu, di mana adik juniorku sekarang? Tanya Lin Tian dingin. Dia sedang kesulitan menyelamatkan diri. Tapi tenang saja, kalau kami menangkapmu, akan lebih mudah untuk menangkapnya juga. Kalau kau menyakitinya, aku tak akan mengampunimu, seru Lin Tian dengan dingin. 5 tetua itu tertawa. Hah, meskipun kekuatanmu lemah, omonganmu masih sehebat dulu. Lin Tian menatap tajam dan berkata, kalau begitu, aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kekuatanmu yang sebenarnya? 5 tetua itu tertawa tak percaya. Namun Lin Tian mengeluarkan pedang binatang buas, dan mengaktifkan semua tulang spiritual dan kekuatan jiwanya. 5 tetua itu langsung merasa tidak beres dan melepaskan Huo Minghuang. Kekuatan dalam tubuhmu? Gumam 5 tetua kaget. Kau tak menyangkanya, kan? Ujar Lin Tian dengan tatapan dingin. Lin Tian lalu bergabung dengan pedangnya dan menukik cepat, menusukkan pedang ke tubuh 5 tetua. 5 tetua itu tak menyangka Lin Tian menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Kau? Katanya sekarat. Katakan. Siapa kau sebenarnya? Desak Lin Tian. Namun tubuh dan jiwa 5 tetua lenyap, dan Lin Tian bingung. Dia bisa menghilang begitu saja? Semua jenius lain terkejut. Mereka tidak menyangka selama ini mereka telah dibutakan oleh kekuatan 5 tetua. Lin Tian menatap mereka dan berkata, sepertinya kalian tidak perlu mengikutiku. Maksudmu apa? Tanya Luoya yang langsung merasa tidak senang. Mu Luo mengerti maksud Lin Tian dan berkata, kita semua sadar kekuatan kita terlalu jauh dibanding 5 tetua. Kalau ikut bersamamu, kita hanya akan menjadi beban. Orang-orang itu tak rela. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun, berharap suatu hari bisa pergi ke Tanah Gersang dan memecahkan kutukan. Lin Tian paham perasaan mereka, maka ia berkata, jangan khawatir. Jika aku menemukan cara untuk memecahkan kutukan itu, aku akan memberitahu kalian jalan keluarnya. Ketujuh orang itu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian berkata, tetaplah di kuil Tanah Gersang. Jika aku mendapat berita, aku akan menghubungi kalian. Setelah berkata demikian, Lin Tian menoleh ke arah Tian dan Di. Ayo. Keduanya menjawab, baik. Lalu membawa Lin Tian pergi. Ketujuh orang lainnya saling menatap. Huo Minghuang berkata dengan getir. Tak kusangka, pada akhirnya kita ternyata masih begitu lemah. Lebih baik kita berlatih lagi, gumam Mu Luo, lalu berbalik. Yang lain pun tak menyangka semua akan berakhir seperti ini, dan mereka pun pergi satu persatu. Sementara itu, Lin Tian, setelah menjauh cukup jauh, bertanya, apa itu Tanah Dewa, Gotes Wastelan?
Kalian tahu? Tian dan Di menggelengkan kepala. Mereka hanya tahu bahwa Nangong Sue menyuruh mereka pergi ke suatu tempat untuk memecahkan kutukan tanah gersang dan meninggalkan dunia ini sekaligus. Setelah mendengarnya, Lin Tian pun termenung dalam-dalam, lalu menatap Tian Luo yang masih tertidur. Apa sebenarnya hubungan antara Nangong Sue dan dia? Lin Tian bertanya-tanya dalam hati, namun sekarang ia belum tahu jawaban dari langit dan bumi. Jadi Lin Tian memutuskan untuk membiarkan mereka terus memimpin jalan. Setengah bulan kemudian, Lin Tian sampai di sebuah padang rumput yang luas, tak berujung, tak terlihat di mana ujungnya. Bahkan peta ilahi milik Lin Tian tak menunjukkan tanda apapun. Kita lanjutkan, tanya Lin Tian dengan rasa penasaran. Keduanya mengangguk dan terus memimpin Lin Tian berjalan maju. Setelah menempuh jarak yang jauh, mereka melihat sebuah gunung, dan tampak beberapa orang di atasnya. Kita harus mengalihkan perhatian mereka, kata langit, Tian. Kenapa? Tanya Lin Tian penasaran. Langit menjelaskan, guru bilang, orang-orang ini juga mengejarmu. Jika mereka tahu keberadaanmu, mereka akan mengejarmu terus. Namun Lin Tian malah tidak mempermasalahkan itu, dan berkata, aku ingin bertanya tentang tanah dewa. Dengan sengaja ia melangkah maju. Benar saja, tidak lama kemudian, orang-orang di gunung itu terbang turun dan mengepung Lin Tian. Saat mereka melihat Lin Tian, ekspresi mereka penuh kesombongan. Beberapa berbisik. Akhirnya dia muncul juga. Sudah bertahun-tahun kami menunggu. Saat para petinggi datang, habisi saja mereka. Mereka mengepung Lin Tian dan dua pengikutnya. Lin Tian memandangi mereka dan bertanya, kalian dari tanah dewa? Benar, jawab mereka. Lin Tian mengamati. Semua orang ini berasal dari tanah dewa dan terlihat sangat kuat. Di mana tanah dewa itu? Tanya Lin Tian lagi, penuh rasa ingin tahu. Orang-orang itu langsung kaget, lalu tertawa keras. Apa dia kehilangan ingatan? Tanya salah satu. Kemungkinan besar. Atau pura-pura lupa? Lin Tian mendengar ini dan berpikir, apa aku pernah bertemu mereka sebelumnya? Tapi kenapa aku tidak ingat apapun? Rasa asing menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, satu orang di antara kerumunan berkata dengan wajah dingin. Tak kusangka akhirnya bisa melihatmu lagi setelah sekian lama. Pria itu terlihat seumuran dengan Lin Tian, tapi Lin Tian bingung. Kau siapa? Aku kenal kau? Apa? Setelah datang ke dunia ini, kau sungguh-sungguh tak ingat apapun, kata pria itu dingin. Aku benar-benar tidak kenal kau, jawab Lin Tian. Kalau begitu, kita adu kekuatan saja. Setelah itu, kau akan tahu siapa aku. Pria itu mengayunkan tangannya, lalu muncul pedang emas, dan ratusan pedang emas melesat mengurung Lin Tian, hendak menghancurkannya. Lin Tian segera membentuk banyak bayangan, dan pria itu berkata dengan dingin. Kau masih menggabungkan kekuatan dewa dan iblis? Lin Tian tidak menjawab, hanya menatapnya dan berkata, kenapa tak langsung menyerangku saja? Kau masih gila seperti dulu, tapi kekuatanmu sudah tak sehebat sebelumnya. Ia mendengus. Semua serangan pedang langsung sirna, dan bayangan-bayangan pun musnah. Pria itu berkata lagi, kau hanya akan terus menghindar? Tak masalah, aku akan bermain-main denganmu dulu. Lin Tian menyimpan langit dan bumi, lalu mengeluarkan pedang binatang buas. Dalam sekejap, kekuatan tulang spiritual dan jiwanya meledak. Kekuatan Lin Tian meningkat pesat. Pria itu langsung berkata, sepertinya kau masih menyimpan kekuatan itu. Katakan siapa kau sebenarnya? Tanya Lin Tian tegas. Pria itu tersenyum. Kau benar-benar melupakanku. Lin Tian tetap ingin tahu. Katakan saja. Aku salah satu murid Tian Luocha, namaku Jin Qianchen, yang bertugas mengepungmu. Tian Luocha? Lin Tian tak mengingat tempat itu atau apapun terkait namanya. Jin Qian berkata, tak masalah kau lupa. Yang penting, kami akan menangkapmu, dan biarkan kau mengingat semuanya perlahan. Tak usah repot-repot, jawab Lin Tian dingin, lalu mengayunkan pedangnya. Kekuatan luar biasa meledak dan menyerang Jin Qian. Namun Jin Qian membentuk perisai emas dan menahan serangan itu. Lin Tian terkejut. Kau bisa menahan ini? Jin Qian tersenyum. Kekuatanku memang tak kalah seperti dulu.
Tapi karena tingkat kultivasimu rendah, banyak kekuatanmu yang belum bisa kau gunakan. Kau hanya mengandalkan kekuatan kasar. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Kalau begitu, lihat nanti. Jangan menyesal." "Menyesal apa?" tanya Jin Qian. Lin Tian segera membuka domain reinkarnasi. Semua kekuatan sihir lawan melemah 70%. Jin Qian terkejut. "Apa kekuatan ini?" Lin Tian tersenyum aneh, lalu kembali menyerang dengan pedang. Jin Qian tak bisa melawan, dan akhirnya luka parah. "Kau benar-benar menyebalkan," maki Jin Qian sambil menggertakkan gigi. Lin Tian tetap tenang dan berkata, "Kau masih ingin bertarung?" Jin Qian kehilangan sikap sombongnya dan menatap Lin Tian aneh. Saat dia terdiam, Lin Tian berkata, "Kalau kau tak bicara, aku akan lihat langsung ingatanmu." "Ingatanku? Kau bermimpi?" ejek Jin Qian. Karena ditolak, Lin Tian berkata, "Kalau begitu, terpaksa begini." Lin Tian menyerang lagi. Dalam domain reinkarnasi, kekuatan Jin Qian semakin lemah. Tubuhnya dihancurkan. Saat jiwanya hendak melarikan diri, Lin Tian berubah menjadi jiwa dan menyusup ke dalam ruang kesadaran Jin Qian. Di dalam sana, Lin Tian menatapnya dan tersenyum. "Kau tak bisa lari. Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Jin Qian berteriak. Lin Tian tak berkata apa-apa, langsung menggunakan teknik jiwa kosong. Kekuatan jiwa Jin Qian melemah drastis. Ia kembali dikalahkan. Jin Qian mengumpat. "Brengsek!" Lin Tian berkata dingin. "Menyerahlah." Namun Jin Qian tetap tak mau menyerah dan membentak. "Kau tak akan tahu apapun." Lin Tian tak ingin berdebat. Ia langsung menggunakan segel jiwa, tapi mendapati sebagian besar ingatan Jin Qian kosong, yang tersisa hanya memori tentang perintah menangkap dirinya. Lin Tian bingung dan bertanya, "Kenapa semua memori hilang?" "Karena saat kami datang ke dunia ini, banyak ingatan kami disegel oleh seseorang." "Seseorang? Siapa?" tanya Lin Tian curiga. Jin Qian tertawa aneh. "Seseorang yang selalu memberi kami perintah." Lin Tian menelusuri ingatannya lebih dalam, dan menemukan sosok samar seorang pria. Tapi tidak bisa melihat wajah atau nama pria itu. Yang diketahui hanya satu. Bahkan 5 tetua juga dikendalikan oleh pria misterius ini. Orang ini, siapa namanya? Lin Tian tak tahan untuk bertanya, dan Jin Qian menjawab dengan nada tegang. "Yang kami tahu, dia dipanggil Liv." "Liv?" Lin Tian tampak curiga, dan Jin Qian berkata, "Ya, dia bertugas mengepungmu, dan dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun." "Kalau kau sendiri, sudah berapa lama kau di sini?" Aku baru di sini 1.000.000 tahun." "1.000.000 tahun? Bagaimana kau bisa datang ke sini?" "Ada formasi teleportasi di Tanah Dewa." Mendengar ini, Lin Tian bertanya, "Lalu kenapa kau selalu berada di padang rumput ini?" "Padang rumput ini memiliki tabu. Tak seorang pun bisa keluar kecuali orang tertentu," jelas Jin Qian. Mendengar itu, Lin Tian mengangguk mengerti. "Jadi kau sudah tahu tentang ini?" "Iya, aku tahu," kata Jin Qian gugup. Lin Tian pun segera menyegel kesadarannya, lalu keluar dari ruang pikirannya. Pada saat yang sama, roh Jin Qian disegel, dan orang-orang di sekitar mereka sudah melarikan diri. Jelas, tanpa Jin Qian, mereka tidak berani menghadapi Lin Tian. Lin Tian pun menoleh ke arah langit dan bumi dan berkata, "Ayo kita pergi." "Siap." Sekitar setengah hari kemudian, mereka menemukan sebuah kota kecil dengan banyak orang. "Tuan, lihat itu," kata langit, bingung. "Kenapa ada orang di sini?" tambah bumi. Lin Tian melihat mereka yang tampak tak mengenal kota itu dan bertanya, "Apa kita harus melewati kota ini?" Keduanya tidak tahu. Sebenarnya Lin Tian ingin menghindari kota itu, tapi ia merasakan kekuatan aneh dari segala arah, dan tidak bisa mengelaknya, jadi ia memutuskan masuk ke kota itu. Kota itu tampak biasa, orang-orang lalu lalang seperti telah lama tinggal di sana. Lin Tian bergumam, "Tanah gersang ini bukannya seharusnya kosong? Kenapa di sini seperti kota biasa?" Namun ketika ia penasaran, orang-orang di kota tiba-tiba menghilang satu persatu,
Hanya menyisakan sebuah penginapan tanpa nama, hanya bertuliskan 2 huruf asing. Di dalam penginapan, suasananya justru ramai, membuat Lin Tian bingung. Di sana, orang-orang mengejek Lin Tian, dan pemilik penginapan, seorang wanita, berkata dengan senyum, "Ayo masuk dan menginap, kalau tidak, kau tak akan bisa keluar dari sini." "Tak bisa keluar?" tanya Lin Tian heran. "Ini adalah kota 1 hari. Kau harus menginap 1 hari di sini, kalau tidak, kau tak bisa pergi," jawab si pemilik penginapan. Lin Tian merasa wanita itu berasal dari kelompok Tian Luocha. Ia pun masuk, dan langit serta bumi bersiaga untuk melindunginya. Lin Tian lalu mendekat ke pemilik penginapan yang terlihat cukup cantik, sedang mencatat pesanan sambil tersenyum. "Siapa namamu? Mau menginap berapa hari? Apakah benar harus menginap 1 hari untuk bisa keluar? Kalau tak percaya, cobalah keluar," jawabnya tersenyum. Lin Tian merasa aneh dan mencoba keluar. Tapi keempat arah tanpa tidak memiliki batas, seperti berjalan di tempat. Tak peduli kemana ia pergi, ia selalu kembali ke penginapan itu. "Tuan tamu, kemanapun kau pergi, kau akan kembali ke sini." Pemilik penginapan tersenyum, dan Lin Tian menggelengkan kepala. Aneh sekali. "Jadi, mau daftar?" Lin Tian. "Mereka berdua, 1 hari, 1 kamar," jawab Lin Tian. Wanita itu mencatat dan bertanya, "Berapa hari?" "1 hari saja." 3 orang, 3 kamar. Wanita itu memberikan 3 kunci kamar, masing-masing sudah diberi nomor. Lin Tian bertanya, "Berapa biayanya untuk 1 malam?" "Gratis," jawab si pemilik penginapan dengan senyum. "Gratis?" tanya Lin Tian curiga. "Kenapa? Tak boleh gratis?" Orang-orang di sekitar tertawa dan menyuruh Lin Tian untuk tinggal. "Tenang saja, tinggal saja. Tak masalah." Lin Tian tetap merasa tidak enak, tapi tetap naik ke lantai atas. Setelah menemukan kamar yang ditentukan, langit dan bumi berdiri di sisinya. "Tuan, apa kita benar-benar harus tinggal di sini?" tanya langit. "Rasanya tempat ini aneh sekali," tambah bumi. Lin Tian tak menjawab, tapi sudah menyadari ada keanehan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dan seorang pelayan membawakan teh dan arak. "Tuan, ini araknya." "Tidak usah," jawab Lin Tian. Tapi si pelayan tetap memaksa. "Kata bos, kalian bertiga harus minum masing-masing 1 gelas." Lin Tian mengerutkan kening. "Harus?" "Iya. Kalau tidak minum, besok tidak bisa pergi." Lin Tian bergumam. Apa arak ini mengandung sesuatu? Akhirnya ia membuka pintu dan membiarkan pelayan itu masuk. Pelayan itu meletakkan 3 cawan arak. "Hanya ini?" tanya Lin Tian. "Ya," jawabnya. "Silakan turun." "Tidak. Aku harus melihat kalian bertiga minum," jawabnya tegas. Lin Tian meminum araknya, dan 2 lainnya juga ikut minum atas perintah Lin Tian. Setelah itu barulah pelayan itu pergi. Segera setelah itu, Lin Tian merasakan kekuatan arak menyerang tubuhnya, tapi ia menelannya dan menetralisirnya. Namun langit dan bumi jatuh pingsan. Lin Tian pun berpura-pura pingsan, padahal tetap waspada. Pelayan itu melapor ke pemilik penginapan. "Bos, sudah beres." "Ayo kita lihat," jawabnya. Sang pemilik naik ke atas, melihat ketiganya terbaring, lalu tersenyum. "Ambil semua barang berharganya." Namun ternyata mereka tidak memiliki apapun, bahkan tas penyimpanan pun tidak ada. "Apa mereka menyatu dengan tubuhnya?" tanya pelayan. Sang pemilik penginapan tidak senang. "Tidak. Kita harus tetap cari barang bagus." Setelah mencari sia-sia, akhirnya sang pemilik berkata dengan wajah gelap, "Bawa mereka ke bawah tanah." "Siap." Segera, mereka mengikat dan membawa ketiganya ke penjara bawah tanah, masing-masing di 1 sel. Kemudian, pemilik penginapan membakar dupa dan menunggu mereka bangun. Lin Tian berpura-pura terbangun, lalu bersama 2 lainnya berpura-pura kaget. "Apa yang terjadi?" "Dasar bocah miskin," kata pemilik penginapan kesal. Lin Tian bertanya, "Apa maksudmu?" "Aku ingin merampokmu, tapi kau tak punya apa-apa. Jadi aku kesal." Lin Tian mendengus.
Jadi ini penginapan hitam? Betul. Tapi kami hanya merampok harta, bukan nyawa. Jadi kalau kau ingin selamat, keluarkan barang berhargamu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?